Pemerintah dan DPR masih membahas rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Pembahasan mengenai RKUHP ini terbilang cukup alot karena terdapat pasal yang dinilai sebagai isu krusial dan kontroversial. Di antaranya adalah pasal mengenai hukuman terhadap penghina pemerintah dan penguasa. Ancaman terhadap orang yang menghina pemerintah secara lisan adalah 3 tahun penjara. Ancaman terhadap orang yang menghina pemerintah via media sosial dan media massa bisa dipenjara selama 4 tahun. Ancaman terhadap orang yang menghina kekuasaan umum adalah penjara maksimal 1,5 tahun. Bila penghinaan terhadap penguasa itu berakibat kerusuhan, maka penjaranya bisa sampai 3 tahun. Yang dimaksud dengan pemerintah dan penguasa umum dalam undang-undang ini adalah DPR, polisi, gubernur, bupati, dan wali kota. Sejumlah pasal dalam RUU KUHP ini menuai protes publik karena masih banyak mengandung pasal yang multitafsir atau pasal karet yang justru membawa demokrasi Indonesia menjadi mundur. Bola panas kini berada di tangan DPR. RKUHP yang sedang berproses di DPR ditargetkan bisa selesai dan disahkan di bulan Juli mendatang. Akankah DPR sebagai wakil rakyat mendengar kritikan masyarakat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan meninjau ulang pasal tersebut? Atau tetap mengesahkannya sesuai jadwal bulan Juli mendatang? Sahabat Kanal 3, kita semua tahu segala bentuk penghinaan memang tidak dibenarkan, baik itu ditujukan kepada pemerintah, kepala negara, ataupun sesama warga sipil. Di dalam keluarga, di sekolah dasar, bahkan semua agama mengajarkan kita untuk saling menghormati dan tidak menghina sesama manusia. Penghinaan bertentangan dengan moral dan etika dalam budaya Nusantara. Karena sejatinya, kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi norma dan etika. Bila pasal penghinaan dimuat di RKUHP, maka dalam pasal tersebut harus terdapat deskripsi yang jelas mengenai arti dan batasan dari penghinaan. Saya sangat setuju bila penghinaan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah penggunaan kata-kata kasar seperti bahasa kotoran, makian dengan nama hewan, dan organ kelamin. Akan tetapi, bila yang dianggap penghinaan adalah kritik yang berbasis data atau pernyataan yang kita tahu kebenarannya, maka saya secara pribadi menolak rancangan KUHP tersebut. Ketidakjelasan makna penghinaan di sini sama seperti pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan, terlalu abu-abu dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sebab implementasi pasal tersebut memberi peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum terhadap pihak yang dilaporkan. Bahkan untuk saat ini, unsur perbuatan tidak menyenangkan sudah tidak berlaku lagi. Draft pasal penghinaan terhadap pemerintah sangat berpotensi mengancam kebebasan berpendapat, terutama pengguna media sosial. Apalagi, kata penghinaan dinilai memiliki pemaknaan luas, sehingga berpeluang memunculkan pasal karet atau multitafsir. Ketika masyarakat memberikan kritik kepada pemerintah, tidak menutup kemungkinan kritikan tersebut disalahartikan sebagai suatu penghinaan. Belum lagi, tingkat ketersinggungan tiap individu berbeda-beda. Pernyataan yang dianggap biasa saja oleh orang lain belum tentu bisa saya terima sebagai pernyataan yang biasa saja. Mungkin pernyataan itu menyinggung dan melukai hatiku, sehingga saya artikan sebagai sebuah penghinaan. Jadi,
Ketersinggungan ini menyangkut perasaan. Soal perasaan ini tidak ada ukuran pasti dan sangat subjektif. Peluang munculnya multitafsir inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi terlapor. Ketidakpastian ini bisa membuat masyarakat cenderung tidak berani mengemukakan pendapatnya di ruang publik untuk mengkritik pemerintah. Karena ada kekhawatiran apa yang dikemukakan bisa disalahartikan sebagai sebuah penghinaan. Pasal ini rentan disalahgunakan oleh pemerintah untuk membungkam atau mempidanakan para aktivis yang mengkritik pemerintah, baik melalui demonstrasi ataupun melalui teknologi informasi. Pasal ini berbahaya bagi kehidupan berdemokrasi, dan ini adalah sebuah langkah mundur terhadap reformasi yang sudah diperjuangkan selama bertahun-tahun. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat memiliki kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk berpolitik, untuk kepentingan bersama. Pasal penghinaan terhadap pemerintah dan penguasa di RKUHP tersebut telah menciderai demokrasi serta mengikis kebebasan dalam berpendapat bagi rakyat Indonesia. Perumusan undang-undang seharusnya dibuat berdasarkan kepentingan rakyat, bukan malah sebaliknya, hanya menguntungkan bagi pemerintah secara sepihak. Jangan karena ambisi politik, pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk membungkam pemberi kuasa, yang mana dalam hal ini tentu saja rakyat. Karena dalam kehidupan demokrasi, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Dalam negara demokrasi, kritik maupun perbedaan pendapat merupakan hal yang sah dan wajar. Kritikan terhadap pemerintah merupakan bagian dari kontrol masyarakat terhadap pemerintah agar tidak terjadi kesewenangan oleh pihak pemerintah. Rakyat membutuhkan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat, bukan produk undang-undang yang justru mengancam kebebasan rakyat dalam bersuara. Pemerintah mestinya tidak menghidupkan dan mengeksekusi pasal ini. Pemerintah harus siap dikritik masyarakat apabila kerjanya tidak baik. Karena pada dasarnya, pemerintah adalah pelayan masyarakat dan digaji oleh rakyat. Jadi, pada prinsipnya, pemerintah tidak perlu takut dikritik rakyat kalau hasil kerjanya baik. Semoga pasal ini tidak direalisasikan. Seandainya harus direalisasikan pun, maka pasal tersebut perlu mencantumkan deskripsi yang jelas mengenai arti dan batasan penghinaan. Jika pasal ini disahkan, maka PR besar bagi pemerintah, yakni memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai batasan-batasan terkait pasal tersebut. Tidak hanya itu, sosialisasi juga perlu diberikan kepada seluruh instansi penegak hukum di Indonesia untuk menghindari overkriminalisasi dan agar hukum ini menjadi tepat guna. Saya Yanti, undur diri.